Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan al hikmatu dhalatul mu'min. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa taala, Lord of the world, Lord of the universe. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his families, to his friends, also to all followers until to the doomsday. Ladies and gentlemen, brother and sister in Islam, thank you very much for your attention to join in our subject in the philosophy of Islamic education. Of course, from the Islamic Economic and Business, STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. In this evening, extremely I'm happy because we can discuss about the methodology of science. This is the perspective between Islamic perspective and the Western perspective. And we can or we will elaborate, will explore architecture to be epistemology integration. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Hari ini sangat luar biasa. Ana sa'idun jiddan hadzal yaum limadza li'anna insyaallah sanabhas yata'allaq bi kaifa nadhariyatul Islam wa aidan al-gharb yakni fi al-ilm abil ma'rifah. Baik, hari ini kita akan bicara tentang topik yang sangat menarik yaitu terkait dengan metodologi ilmu pengetahuan. Ini lanjutan ya extended dari pembelajaran kita di sebelumnya yaitu epistemologi Islam. Bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. For example, if we talk about the Islamic law, ya, kalau kita bicara tentang hukum Islam, specifically in Islamic economic, business, and finance, kita akan menemukan bagaimana standar ataupun ukuran dari kebenaran itu ternyata so different with the Western perspective tentu saja. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana standar ataupun ukuran kebenaran dari berbagai perspektifnya. Kita akan bicara, kita akan mengelaborasi, mengeksplorasi arsitektural menuju integrasi epistemologis ya. Dari judul ini kita akan menemukan ya, so when the East meet West ya, ketika tradisi Islam bertemu dengan tradisi Barat dalam konteks rasionalitas, disitulah sejatinya integrasi dari epistemologi. Kita sangat inklusif, sangat terbuka untuk melihat bagaimana ilmu pengetahuan yang faktanya berkembang saat ini ya dipengaruhi ya oleh kontribusi dari berbagai peradaban, baik peradaban Islam ataupun juga peradaban Western, peradaban Barat dalam hal ini sebagai entitas budaya. Baik, saya awali dengan satu visi pengetahuan bahwasanya sains atau ilmu pengetahuan awil ilm fil lughatil arabiyyah itu melampaui data menuju makna ya. Jadi kalau teman-teman semuanya nanti menulis skripsi atau tesis dengan pendekatan atau dengan statistik ya, dengan data yang ada, itulah data. Tapi sejatinya in the background of the behind of data itu ada satu makna yang tersembunyi ya, ada makna yang tersembunyi. Apakah maknanya itu hasil dari interpretasi atau dengan pendekatan metode
irfani ya ataupun juga isyari dalam pembelajaran epistemologi yang telah lalu. Jadi ilmu pengetahuan bukan sekadar akumulasi data, melainkan pencarian makna yang utuh ya. Jadi kita tidak mempertentangkan antara barat dan Islam ya, tetapi membangun struktur ilmu yang kokoh, menggabungkan presisi metodologis barat dengan orientasi nilai Islam. Ya barat ya banyak banyak apa bobroknya gitu ya dari sisi akhlak, dari sisi adab, dari sisi spiritualitas. Tapi dari sisi sains ya secara nyata mereka maju dan berkembang gitu ya. Nah, disitulah kemudian kita mencoba memahami epistemologi dari masing-masing peradaban. For your information, epistemologi secara simpel adalah teori ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Baik, ya ini adalah visi dari pengetahuan dan based from the Islamic belief tentu saja fondasi normatifnya adalah imperatif literasi dan dokumentasi. Ya, kita ingat sekali meleverage ya, meleverage dari makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ala surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai 5. Ya, konteks perintah membaca ini sangat panjang sekali diskusinya. Ternyata bukan hanya Iqra membaca huruf ya, membaca sebuah tulisan, tetapi kewajiban meneliti realitas alam dan juga sosial ya. Walaupun nanti secara lughawi ya, secara bahasa bahwa Iqra fi hadhil ayah bimakna madza yani ittabi ya iqra ma ana biqari idan ittabi laisa yani antakra lakin ittabi ma aqul atau ma qultu hakada kayak gitu ya. Jadi perintah membaca sejatinya lebih luas lagi, bukan hanya sekadar memaknai sebuah kalimat tetapi meneliti realitas alam dan juga sosial. Wa fi ampusikum afala tubsirun misalnya afala taqilun. Jadi simbol kolam ya tadi allama bil qalam, pentingnya dokumentasi ilmiah dan tradisi keislaman, tradisi tulisan tentu saja. Kemarin saya juga baru sadar ketika baca sejarahnya Banten itu sangat luar biasa. Jadi raja terakhir dari Banten itu dimiskinkan bahkan menjadi pengemis di wilayah Surabaya sana, dan seluruh peradabannya, tulisan-tulisannya terutama ya itu dihancurkan, kemudian hanya beberapa yang dijadikan sebagai istilahnya itu koleksi. Ini sangat-sangat menyakitkan sekali ya. Kolonialisme itu memang selalu membawa kepada kehancuran. Jadi ngomongin tentang kolonialisme, karena kita bicara tentang juga bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, dan kita ingin membangkitkan kembali bahwa Nusantara, bahwa Islam di Indonesia itu memiliki masa-masa kejayaan yang luar biasa. Tapi dengan adanya kolonialisme itu kemudian hancur ya, sehancur-hancurnya, sehingga kita ya akhirnya menjadi bangsa ya mentalnya terjajah ya, mulai dari kalau duduk kuliah biasanya itu berbaris berbanjar dari depan ke belakang, isinya yang belakang dulu, bahkan di masjid juga sama biasanya, sholat Jumat biasa yang pinggir dulu, yang belakang dulu gitu, yang penuh baru belakangnya tuh kosong gitu ya. Ya muhasabah lah buat saya sendiri juga gitu ya. Nah itu elementar bangsa terjajah. Sama juga kuliah di menggunakan Zoom ini, mohon maaf sekali punten pisan ini, kadang mental kita tuh masih mental bangsa terjajah gitu ya. Jadi hanya jiping, ngaji bari nguping gitu, cuma mendengarkan saja, nggak mau kritis, nggak mau memprotes apa istilahnya dosennya kalau salah gitu ya. Memprotes ya wajadilhum billati hiya ahsan kan, live gitu kan ya. Nah ini sayang ya. Jadi, tapi kalau Ustadz Asep ilah, kecuali Ustadz Asep ya sangat kritis, dinamis gitu ya. Insya Allah. Oke, jadi saya sedang berbicara tentang tadi real nyata bagaimana sejatinya pentingnya dokumentasi ilmiah dan tradisi tulisan ini sudah ada di peradaban Islam, khususnya di Indonesia. Contohnya adalah di Kesultanan Banten, dan tapi kemudian oleh kolonialisme itu dihancurkan sehancur-hancurnya budaya Islam, termasuk juga di Palembang, Darussalam juga sama, banyak di wilayah lain. Yang masih utuh itu biasanya yang mau jadi istilahnya itu apa ya, antek-anteknya penjajah gitu ya, bukan antek-anteknya asing gitu ya, antek-anteknya penjajah. Oke, balik lagi ke laptop.
simbol kolam adalah pentingnya dokumentasi ilmiah dan tradisi tulisan. Tapi ingat, tradisi tulisan dan juga dokumentasi ilmiah itu muncul dari diskusi, muncul dari perdebatan ilmiah, muncul dari forum-forum ya perkuliahan contohnya. Sehingga kalau kuliah itu hanya mendengarkan, hanya dari satu perspektif saja, ya sayang sekali gitu. Misalnya kemarin kita bicara tentang epistemologi, kebenaran itu dia multi perspektif gitu ya. Kebenaran itu multi perspektif. Ini memang paradigmanya itu adalah post positivisme di mana kebenaran itu bukan hanya satu gitu ya. Kebenaran bukan hanya satu. Oke, jadi kita bicara tentang perintah membaca, ya membaca realitas, bukan hanya membaca tetapi meneliti, ya. Kemudian juga dokumentasi dan tradisi tulisan sampai kepada ilmu adalah perjalanan kontinu, lifelong learning. Kalau kita mengenalnya long life education. Ya, so I think different between learning and education. Nanti Ustaz Fathul Razi can explain lah about it ya. Jadi fondasi formatif atau fondasi normatif, bagaimana imperatif literasi dan dokumentasi. Jadi tradisi literasi, tradisi dokumentasi itu sudah sangat ditekankan ya, memberi stimulus sekali oleh Islam dan terbukti hari ini. Saya juga ingat sekali tadi kalau bicara tentang Kesultanan Banten gitu ya. Kita juga saya baca buku tentang pembantaian di abad 9, bagaimana tradisi keilmuannya Andalusia, Asbania sana itu ya. Andalusia itu Spanyol itu hancur juga sehancur-hancurnya ilmu pengetahuannya oleh orang-orang barbar gitu yang tidak ini dengan ilmu pengetahuannya juga hancur. Buku-buku termasuk yang paling kental itu ya Baghdad, bagaimana Sungai Tigris itu ya ketika kehancuran Baghdad itu berubah menjadi warna merah dengan darah-darah kaum muslimin dan menjadi warna biru dengan tinta-tinta dari tulisan yang dihancurkan, yang dilemparkan ke Sungai Tigris. Itu literasi dan dokumentasi kita luar biasa. Tapi sayangnya ini harus kita kembalikan kembali, ya, kembalikan kembali. Oke, nah kemudian kita bicara tentang satu hal yang menarik yaitu integritas data. Ya, bagaimana sebuah data ini biasanya kami sedang di stage ini sedang sibuk sekali untuk skripsi dengan tesis juga. Tadi ada juga yang seminar proposal untuk tesis, ya insya Allah tanggal 20 itu sudah mulai ujian munakosah tesis. Hal pertama yang harus dilakukan itu adalah mencari data tentu saja, tapi bagaimana data itu valid, data itu data itu ya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di kuantitatif namanya biasa reliability-nya, ya reliabilitasnya dengan validitasnya. Nah, ya dalam Islam apa? Jelaslah inja akum fasikum binabain fatabayyan. Ya konsep dari tabayun ya cek, recheck, triple check gitu ya. Itu ternyata ya sudah ada di dalam Islam. Sehingga kita sebagai umat Islam ya jangan sampai ya ke bawah hoax gitu dalam artian berita belum jelas sudah di share ya, tidak seperti itu. Jadi integritas data ini prinsip tabayun dan juga burhan mirrobikum kalau dalam Al-Quran itu ya. Ini menjadi hal yang penting ketika dalam sebuah ilmu. Sama juga di hukum Islam misalnya di usul fikih misalnya kita akan menemukan ini tasawurnya datanya itu betul atau tidak. Kenapa? Kalau datanya tidak tepat maka menganalisisnya tidak tepat sampai kepada menyimpulkannya juga tidak tepat. Gitu ya. Nah, verifikasi tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 jelas sekali fatabayyanu, di situ ada validasi data, kemudian juga kritik sumber dan sikap anti informasi mentah. Nah, ini biasanya nih kadang suka ada orang gitu. Saya pernah menulis sebuah tulisan dikritik kembali tentang ya terlalu reaktif gitu ya. Reaktif itu apa? Anti informasi mentah gitu ya. Jadi harusnya kita anti informasi mentah kan. Jadi informasi itu belum tentu benar tapi kemudian ditelan mentah-mentah gitu. Misalnya nih seseorang melihat gambar atau video ya, melihat gambar atau video di sebuah media sosial. Kemudian kita langsung percaya, oh misalnya komentar lah baik itu positif atau negatif, padahal itu adalah hasil dari AI atau mungkin ya modifikasi dan lain sebagainya. Nah, itulah validasi data, kritik sumber dan juga sikap anti informasi mentah.
ya. Nah, itu menjadi hal penting. Kemudian bukti rasional, ya. Dikatakan kul hatu burhanakum, ya. Tuntutan akan evidence based reasoning, ya. Argumentasi itu harus rasional. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan. Ini beberapa sisi ya. Nanti kalau dari sisi misalnya agama, spiritualitas ya tidak semuanya memang rasional. Disitulah kita harus menempatkan wad'u syai' ala mahalih gitu ya. Jadi evidence based reasoning artinya kaitannya dengan bagaimana alasan argumentasi itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya, dan argumentasinya juga harus rasional. Ini boleh dilihat di surat apa Al-Baqarah ayat ke-111, kul hatu burhanakum. Next. Berikutnya adalah kita bicara tentang etika peneliti. Ya, jadi ini kan calon-calon kalau di S2 itu sudah harus menjadi seorang peneliti karena sudah minimal itu sudah menulis skripsi. Etika peneliti berkaitan dengan seleksi dan juga ithon. Innallaha yuhibbu idza amila amalan atau idza amil ahdukum amalan ayyut kinahu itkon, ya, kita boleh menerjemahkan dengan profesionalisme ataupun juga melakukan segala sesuatu menggunakan atau dengan berpedoman kepada standar operasional prosedur atau SOP, ya kan? Tuh ayatnya tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai salah seorang yang dari kalian apabila bekerja itu ayut kinahu. Jadi standar kualitas ilmiah dan ketelitian metodologis, ya, itu adalah bagian dari ibadah. Lima dari anal ibadah kama qala Syekhul Islam al is'a, yakni mada al ibadah al ismun atau ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan, dalam konteks yang luas, ya, sehingga kemudian nanti kita bisa lihat satu riwayat Muslim bahwa ada information selection atau selection of information, ya. Jadi sebenarnya cukuplah seseorang itu sebagai kadzab ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Kenapa? Karena yang didengar itu belum tentu benar, perlu adanya double check sampai triple check. Jadi kritik data adalah kewajiban menolak informasi tanpa filter. Ya, jadi harus ada kritik tuh informasinya, ya. Jadi pastikan harus betul-betul valid dan reliable. Oke, ontologi. Kita bicara tentang hakikat realitas, ya. Jadi kalau kita lihat kotak di sini, ya, kalau kita lihat, mungkin kita lihat ini yang kelihatan banget ya Ka'bah gitu ya. Ka'bah dengan kotak kubusnya, ya, lebih kurangnya, ya. Itu ya kesan. Kalau kita dalamnya nggak ada apa-apa ya, paling hanya apa ya, gantungan untuk minyak wangi gitu ya, untuk wangi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat konteks dari perspektif Barat, ya, dengan positivismenya dan konstruktivismenya, tokoh utama René Descartes dan juga Auguste Comte memandang bahwa realitas adalah materi objektif atau konstruk sosial. Ini menggabungkan dua-duanya nih. Ya, jadi sebuah kebenaran atau pandangannya itu adalah sesuatu yang memang sesuatu itu dianggap benar ketika dia itu ada dan bisa dicerna oleh panca indera, real reality, ya. Realitas adalah materi objektif atau konstruksi sosial. Konstruksi sosial berkaitan dengan sebuah kebenaran dianggap benar ketika di masyarakat itu ada dan diakui, ya, kebenarannya. Misalnya, ya, perspektif kita masyarakat, bahkan umat Islam juga ada mengatakan bahwasanya perempuan itu adalah wanita, perempuan juga wanita, ya. Ya, perempuan itu adalah makhluk lemah. Wah, ini Bu Zahra Munawwarah harus bisa mengkritik nih. Enggak, ya, perempuan itu kuat, perkasa gitu ya. Yang menjadikan perempuan itu lemah, perempuan itu makhluk lemah itu adalah konstruksi sosial. Ya, konstruksi sosial. Ini teorinya Barat gitu ya. Kemudian ya banyak hal. Misalnya tadi ya mengatakan bahwa saya Barat itu maju luar biasa. Gitu ya. Sekarang juga Iran juga maju ya. Kalau kita lihat perang antara Amerika dengan Iran, wah kayaknya sebanding juga ya. Sebanding dalam artian itu sama-sama punya senjata lah gitu ya. Senjatanya juga Indonesia kayaknya belum punya tuh ya gitu. Mau nyerang kemana bawanya pakai bambu runcing masih, jangan-jangan ini ya. Oh, setelah mau resen ya. Nah, perspektif Islam kita mengenal ada tauhidik paradigm, ya. Paradigma tauhidik di mana tokohnya adalah Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Khaldun yang melihat realitas bertingkat, ya. Jadi sebuah kebenaran fakta
fakta itu dia bertingkat-tingkat, ya dia hierarkis. Ada alam materi, fisik, dan juga ada alam ruhani atau metafisik, ya. Tentunya antara fisik dengan metafisik dalam kesatuan tauhid di situ. Ya, jadi bukan hanya melihat oh ini kotak doang, dalamnya itu nggak tahu apa. Tapi kalau misalnya oh ternyata di sebuah kotak ada dalamnya itu semacam apa kristal atau bola gitu ya, memang materi tersendiri. Nah, itu menjadi hal yang sangat menarik gitu ya. Jadi ini ontologi hakikat realitas dilihat dari Barat dengan Islam. Jadi Barat itu dua. Pertama adalah ukurannya adalah sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera gitu ya. Yang kedua itu adalah konstruksi sosial, terutama dari orang-orang humaniora. Sementara Islam dengan tauhidik paradigmnya melihat realitas itu bertingkat dan juga memiliki fisik dan metafisik. Sementara dari sisi epistemologinya, kita udah belajar kemarin ya bagaimana empirisme dan rasionalisme Barat itu memiliki sumber utama akal dan indera. Fokusnya pada apa yang bisa diukur dan dipikirkan. Ya, sementara dalam Islam di sana ada konsep integratif tadi, di mana sumber dari ilmu pengetahuan itu adalah wahyu, kemudian akal, kemudian juga pengalaman. Jadi dia Islam itu mengakui kekuatan akal dan juga indera, namun melengkapinya dengan panduan wahyu. Jadi ada rasio, ada empirik, dan ada revelation. Ya, ada wahyu memandu, ada indera sebagai ukuran kebenaran pada objek-objek yang memang bisa dicerna oleh panca indera, ada rasio, ada akal, ada logika yang digunakan untuk merasionalkan sesuatu yang memang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Inilah yang disebut dengan integrasi, integratif. Jadi bukan hanya rasional saja atau empiris, tapi ada unsur wahyu. Bukan hanya wahyu saja, tapi juga dia rasional. Wah, ini adalah idealnya. Kenapa? Faktanya, di bulan sekalian, teman-teman semuanya, jadi kalau kita belajar, kalau kita memerhatikan juga, ya kalau kita belajar dulu di SD, SMP, SMA, atau mungkin SMK, ya udah belajar biologi ya biologi aja, belajar fisika ya fisika aja murni tanpa unsur wahyu, ya. Kalaupun biasanya kalau di pesantren ya mulai ada lah ya, ada di mana oh iya ternyata ada ayatnya loh, ini ada ayatnya, ada hadisnya, tapi tetap bukan hanya itu, perlu konsep yang lebih dalam lagi menyatakan bahwasanya mestinya seorang muslim itu bukan seperti yang dikatakan kemarin siapa Syakib Arsalan ya, dikatakan lima ta'ahharul muslimun wa taqaddama ghairuhum, bukan, tapi mestinya memiliki memang ilmu pengetahuan yang sumbernya itu bukan hanya rasional saja ataupun juga indera dari yang empiris saja. Oke, kemudian paradigma dan pendekatannya tadi kalau ini baru tahu nih ya, ternyata kalau di S2 itu di S1 juga harus belajar nih. Oh, ini ada metode kuantitatif, oh ini ada metode kualitatif, oh ini ada mix method ya. Oh, ternyata kita punya tauhidik paradigm ya. Frameworknya Barat paradigmanya itu adalah positivisme, interpretivisme, dan kritis ya. Pendekatannya menggunakan deduktif statistik ataupun juga induktif interpretatif. Ini yang dikatakan bukan membelenggu sih ya, lebih tepatnya yang mewarnai, mendominasi dari penelitian yang ada di dunia akademik, kuantitatif, kualitatif, mix method, selalunya itu ya. Makanya kalau kita belajar Islam mestinya bukan hanya itu, more atau beyond ya, beyond than quantitative, qualitative, and mixed method. Tapi ada paradigma tauhidik paradigm. Frameworknya bagaimana? Yaitu pendekatan normatif, teologis, maqasid, integrasi teks dan konteks ya. Jadi ada transformasi moral. Jadi selalu dia integrasi antara science, moral, belief ya, keyakinan Islam tentu saja. Nah, ini bedanya ya. Jadi ya mungkin orang bilang masih konseptual, tapi mestinya ini bisa dilakukan apalagi dalam konteks Islamic Studies. Metodologi, kita bicara tentang tradisi, validasi, dan juga eksperimentasi. Saya pernah cerita dulu bagaimana tradisi keilmuan ya ternyata memang terkadang ya mengalami reduksi dari sisi spiritualitas ya. Kenapa? Karena mungkin tadi konsep dari integrasinya itu masih belum ditemukan. Misalnya, ya kalau di Barat itu kan kita mengenal ada eksperimen,
ada survei, ada case study, ada etnografi, ada participation action research gitu ya. Karakternya ya sistematis, replikatif, terukur, jelas sih ya. Itulah yang menjadikan kenapa keilmuan di Barat itu dia istilahnya itu berkembang. Ya, dan namanya itu apa ya, dawam itu dia ya pokoknya bisa dipertanggungjawabkan secara terus menerus gitu ya, walaupun ada beberapa yang di sana ada unsur konspirasi gitu ya. Sementara dalam Islam kita mengenal ada verifikasi teks dengan istilah tahqiq. Ya, kemudian ada kias, analogi rasional. Nah, ini teman-teman yang belajar di materinya belum nampak di layar, ya. Belum nampak ya? Satu Rezeki nampak nggak di layar? Sudah, Pak Dokter. Nampak, 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 Pak Nampak kan Dokter. ya? nampak. Macam Malaysia lah nampak nih. Ah, kelihatan ya, kelihatan Kelihatan, ya. kelihatan. Nah, ini Betul. teman-teman yang belajar di hukum Islam di usul fikih kita akan menemukan ada kias ya. Nanti kalau tahqiqul manat itu nanti di metodologi ya. Ada kias, ada istimbat, ada jarwa ta'dil. Nah, itu baru beberapa contoh dari validasi dari metode ya, metodologi berarti ilmunya ya, metode dalam memvalidasi, termasuk juga eksperimentasi. Kita lihat, ya kalau kuliah misalnya, mohon maaf saya sebutkan misalnya di pertanian, ya nggak ada kaitannya. Saya pernah ke Universitas Sriwijaya, ya ke IPB juga, ke UI juga gitu ya. Ya mereka belajar tentang tumbuhan, ya udah gitu aja, nggak ada apa-apa. Bedanya kalau di UIN ya ada ayatnya lah gitu ya, ada hadisnya. Nah, sebenarnya bukan hanya ayat dan hadis, tapi bagaimana konsep dari integrasi keilmuan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi tujuan. Ya, mungkin orang bilang subjektif. Yes, is subjective because I am a Muslim and we are a Muslim, of course ya. Jadi pasti ya, jar wa ta'dil, kritik sanad ini dalam ulumul hadis. Nah, saya rasa paham. Jadi metode hadis adalah sistem validasi data historis terketat. Ini juga menjadi hal menarik. Wah, kalau konsep dari Jarwa Ta'dil ini kita jadikan satu prototipe untuk memilih wakil rakyat gitu ya. Wah, ini kan luar biasa ya. Jadi Jarwa Ta'dil itu harus begini. Gimana nih mau jadi kepala BGN nih, Badan Gizi Nasional nih, pakai Jarwa Ta'dil nih. Ya, ya. Minimal ininya lah, apa sih namanya itu, inspirasinya. Kayak spektrum data ilmiah. Kita bicara tentang bahwa di Western sana data itu harus empiris, kemudian observable ya. Jadi dapat diamati dan terukur gitu ya. Jadi memang ya dasarnya itu ya panca indera kemudian rasional. Sementara kalau dalam Islam bukan hanya empiris rasional tekstual, tapi ada posisi data wahyu atau tekstual ya, data normatif utama yang validitasnya diakui secara ilmiah dalam kerangka teologis ya. Jadi ada data wahyu, ada data rasional dan data empiris. Ini sebenarnya dia menjadi satu kesatuan. Jadi bukan hanya nanti kalau sebut dengan istimbat berarti data wahyu baru data rasional, data empiris, tapi kalau dari sisi istidlal ya, istidlal itu data empiris, data rasional dan data wahyu. Ah, ini di Kang Wawan nih dengan Kang Hari nih ya. Jadi harus memahami antara istimbat ya dari atas ke bawah dengan istidlal dari bawah ke atas. Nah, ya itu antara istimbat dengan istidlal. Oke. Kemudian analisis dan interpretasi ya, di mana ketika data itu sudah ditemukan, wah ini kayak seperti anggap saja persiapan menulis skripsi atau tesis ya, di mana data itu sudah ada. Nah, data itu perlu dianalisis. Bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana menginterpretasi data itu ya. Kalau di Barat kita mengenal dengan statistik ya, baik itu deskriptif statistik ataupun inferensial statistik menggunakan SPSS, dan sekarang bisa menggunakan AI melalui coding, analisis wacana. Nah, ya, jadi itu bagian dari analisis data ya, baik itu deskripsi ataupun di tesis. Tujuannya apa? Kalau statistik ya untuk mengeneralisasi, to generalize ya,
dan pengujian hipotesis kalau yang kuantitatif. Sementara kalau dalam konteks Islam ya, tafsir kontekstual, analisis makosid, integrasi dalil nakli dengan akli, tujuannya apa? Evaluasi moral, pertimbangan maslahat, serta analisis menuju solusi etis gitu ya. Jadi dia bukan hanya data yang nampak saja, tidak ya, tetapi sesuatu yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Boleh itu kan nggak apa-apa. Ilahiyah, ilmiah dengan alamiah. Oke, kita lihat matrik dari sintesis komparatif antara Barat dengan Islam. Secara ontologi, ya, Barat itu objektif konstruktif, sementara dalam Islam itu tauhidik hierarkis. Yang secara epistemologi di Barat itu empiris rasional, sementara Islam itu wahyu rasional dan empiris. Ya, aksiologi Barat itu tuh netral nilai. Makanya dulu kita mengenal ada ya ilmu pengetahuan itu bebas nilai gitu. Padahal mestinya tidak. Ya, ilmu pengetahuan kebenaran itu berpihak kepada kebenaran itu sendiri, itu bermoral. Tujuannya penemuan hukum, penemuan satu solusi, sementara dalam Islam itu adalah kemaslahatan. Orientasinya deskriptif analitik, kemudian kalau dalam itu normatif transformatif. Jadi berdasarkan kepada norma tapi dia transformatif, dia akan terus berkembang. Nah, inilah matriks sintesis komparatif antara Islam dengan Barat dibilang ilmu pengetahuan. Nah, kita masuk ke model integrasi ya, sebagai sebuah wasatiyah, jalan tengah gitu ya. Jadi kekuatan Barat dari mulai teknik, presisi, detail empiris ya. Kekuatan Islam ada orientasi nilai, makna, dan landasan spiritual. Maka integrasinya hasilnya adalah ilmu pengetahuan yang rigor, ketat metodologis dan bermakna. Ya, dia ada unsur values-nya, maknanya, spiritualnya, tapi juga metodologinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang sejatinya diajarkan oleh dosen, oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa, baik itu melalui pembelajaran, menulis skripsi, menulis tesis, agar mampu memahami bagaimana ilmu pengetahuan yang didapatkan, ya, yang diperoleh, yang dipelajari itu ketat metodologis, tetapi juga bermakna sosial. Ya, paling simpel, kami kebetulan sedang melaksanakan KKM, kuliah kerja mahasiswa. Jadi kalau KKM-nya mungkin hanya jurusannya misalnya itu pertanian, jadi hanya pertanian saja gitu ya. Walaupun nanti kan mengatakan kan perlu ada spesialisasi gitu ya. Nah, dalam konteks itu mestinya integratif gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan pada pertemuan kali ini. Bagaimana metodologi ilmuwan itu integrasi perspektif Barat dan Islam. Jadi mulai dari yang pertama nih, nomor satu, mana nomor satunya nih? Ya, mulai dari bagaimana perbandingan filosofi penelitian, kemudian paradigma dan metodologi penelitiannya. Ini ada metodologi khusus dalam tradisi Islam. Makanya tadi ada kias dan bidang hukum Islam lainnya. Kemudian landasan norma metodologi Islam ini ada literasi, verifikasi data, evidence-based reasoning, ya, atau dengan kemarin kita mengenal dengan metode burhani, ya, secara integritas dan profesionalisme dengan konsep itqon-nya, sehingga kesimpulannya ke depan bagaimana integrasi masa depan, sinergi, rigoritas, dan spiritualitas, integrasi teknik presisi Barat dengan orientasi nilai Islam, melahirkan ilmu pengetahuan yang kokoh secara metodis dan bermakna secara spiritual. This is from me, bahwa metodologi Islam tidak menolak sains modern, tetapi memberikan jiwa. Penelitian bukan sekadar aktivitas akademis, tetapi upaya perbaikan peradaban. Ilmu yang sejati adalah yang mendekatkan pemiliknya kepada kebenaran dan memberi manfaat kepada manusia. Limadza? Li'anna khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu alam bisawab. And we can discuss about our topic this evening. Talk about the
research methodology, talk about the science in Islamic perspective and Western perspective. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, ada 25 orang. Ya, terima kasih untuk Ustaz Ajengan Rangga Tirtawisesa, hatur nuhun pisan, Mama Rangga. Kang Hafid juga, Ustadz Asep juga, terima kasih. Nah, kita bisa diskusi tadi konsepnya. Jadi nanti kalau nggak ada yang nanya ya gantian lah saya nanya gitu ya. Jadi apa sih pandangan Anda tentang Islamisasi sains, kemudian apa model yang ditawarkan? Nah, ya, kita pengen ngobrol semuanya nih. Tadi yang kameranya ditutup boleh dibuka, ya, karena kita bisa diskusi. Ustaz Rangga udah siap nih, kayak paling semangat ini ya. Eh, Oke, terima kasih untuk Pak Edi Santoso juga dan Pak Ustadz Muhammad Haisam Afin, kemudian ada Ibu Latifah Zauharotun Nafisah. Ya, Nafis ya, Nafisah apa nih? Ada kepotong nih tulisannya. Oke, boleh bertanya dulu, nanti sambil pertanyaan saya terkait dua pertanyaan. Jadi, apa pendapat Anda tentang Islamisasi sains, kemudian model seperti apa yang menjadi propose ya? Menjadi usulannya. Silakan Pak Ustadz Rangga dulu nih. Mangga nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sambil warahmatullahi minum ya. wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uh, قبل كل شيء سؤال أولا إلى يا دكتور إليكم. Tafadhol, tafadhol. Uh, untuk mengintegrasikan Barat, ilmu pengetahuan Barat dengan Islam kan saat ini sedang berjalan ya Pak Dokter. Yaitu islamisasi semua materi, bahkan di kampus-kampus juga. Misal kedokteran, bagaimana sudut pandang Islamnya. Kemudian sains, bahkan robotik juga penggagas awalnya memang dari kalangan Muslim gitu, dari kalangan kita awal. Makanya integrasi itu yang saat ini sedang berjalan, apakah kita memang sudah berjalan, khususnya Indonesia ya, pendidikan di Indonesia, apakah kita memang sudah berjalan di jalannya atau malah menjauh dari itu Pak Dokter? Hal inna qaribun anha ba'idun anha. Soalnya itu aja. Masya Allah, ini pertanyaan ini selevel ini nih latihan lagi ujian munakosah nih tesis nih. Terima kasih Pak Rangga, menarik sekali ya. Tadi sebenarnya sih kalau kita bicara dari awal dulu, sebenarnya tadi pertanyaan saya yang pertama ya, dan bisa nyambung sedikit lagi sih. Jadi apa sih yang Anda pahami tentang Islamisasi sains ya? Kemudian apakah setuju atau tidak, perlu atau tidak? Itu kan pertanyaan paling penting nih sebelum kita masuk ke dalam realitas hari ini tentang dalam tanda petik istilahnya itu Islamisasi sains gitu ya, dan juga bagaimana modelnya sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebelum saya jawab, kita boleh tanya dulu nih, gantian dulu ke Ustadz Muhammad Haisam dulu kali ya. Ustadz Haisam boleh tanya nih, atau Ustadz Edi Santoso, atau Pak Ustadz Asep Manha, pertanyaan simpel. Jadi apa pendapat Anda tentang Islamisasi sains, kemudian penting atau tidak, perlu atau tidak, why? Limada? Tafadhol. Silahkan, siapa nih? Ustadz Muhammad Haisam dulu atau boleh? Jadi kita mendudukan dulu tentang Islamisasi sainsnya itu, ya. Jadi Islamisasi sains itu adalah bagaimana ilmu-ilmu yang dianggap mungkin apa bebas nilai itu agar Islami. Silahkan. Saya senang nih kalau pemikirannya agak sedikit kritis lah ya. Menurut saya nggak perlu lah Islamisasi sains, ngapain sih? Ada komanya tapi nanti. Silahkan. Yang lain dulu mungkin Pak Dokter. Ya, boleh. Oke, Siapa dulu? itu berpikir. Belum dulu ya. Jadi kalau nggak saya mikir sendiri kali ya. Jadi kayak ngomong sendiri. Jadi kalau saya bilang koma itu Islamic science itu tidak perlu. Kenapa? Karena ya ilmu itu dari dulu sudah bukan bebas nilai gitu ya. Jadi ya nggak usah pakai Islamisasi segala. Ya tuh tinggal tinggal yang belajarnya aja harus harus Islami gitu.
cara belajarnya, metodologinya. Atau mungkin tadi masih ada yang belum nyambung nih. Tadi ngomongin apa ya? Islamisasi sains, kemudian bicara tentang di Barat, kemudian apa salahnya di Barat kan nggak ada yang salah gitu, namanya ilmu pengetahuan teknologi kan berkembang. Toh dalam tanda petik, setuju nggak nih? Tanpa agama, ilmu pengetahuan juga berkembang. Bener nggak nih? Ustaz Rangga dulu berarti balik deh. Atau Ustaz Ahmad Hasan juga boleh, atau Ustaz Haisam dulu. Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. mengawali sedikit Pak Warahmatullahi Dokter ya. Banyak juga boleh, jangan sedikit. Kalau apa namanya menurut saya itu memang untuk Islami Science itu penting ya, terutama dalam rangka menciptakan generasi-generasi bukan hanya tentang pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan luas, tapi juga memiliki tanggung jawab moral. Jadi kalau istilahnya kalau hanya menggunakan metode barat, itu hanya akan menciptakan orang-orang yang cerdas saja. Memang dia punya kemampuan secara riset, metodologi, ya, memiliki pengetahuan yang kritis, ya. Tapi kalau tidak apa namanya tidak dibekali dengan metode Islam, tidak memasukkan metode Islam, maka ada poin yang hilang, yaitu adalah makna, kemudian etika, kepribadian yang bertanggung jawab. Itu saya kira sangat penting. Kalau modelnya mungkin eh, dalam penerapan dalam penerapannya itu sering bu, nanti dulu. Mungkin dalam penerapannya itu bisa diberikan materi-materi Islami ya seperti apa namanya kalau dalam modelnya mungkin ya digitalisasi versi Islam ataupun apa namanya ya seperti itu Pak Dokter yang mungkin diberikan Oke, materi-materi bukan hanya terima kasih. sebatas sains Gitu tapi ya. juga sedikit penerapan tentang naklinya, kemudian poin-poin dari apa namanya apa-apa yang ada terkandung dalam Islam itu Pak Dokter. Oke, terima kasih Ustaz Haisam sudah terbaca lah ya. Jadi cukup bagus ya. Jadi melampaui dari tadi yang disampaikan tentang berarti dianggap sudah setuju gitu ya. Saya nanya ke siapa nih? Ustaz, ada Ustaz Fathur Rozi, ada Ustaz Asep, Ustaz Rangga, Ustaz Edi. Nggak usah saya tunjuk lah ya. Silakan boleh apa namanya on kameranya. Pertanyaannya tadi yang saya ketikkan, kenapa sih istilah Islamisasi sains itu muncul? Kenapa? Kenapa, why gitu ya. Kalau sejak apanya nggak usah lah ya. Jadi kapan, kenapa sih muncul gitu ya. Tadi kan kalau penting gitu ya, ya penting, penting nggak penting, tapi ini kan kaitannya dengan zaman, dengan waktu ya, dengan juga realitas saat ini yang ada. Siapa yang mau jawab nih? Jadi kenapa istilah Islamisasi sains itu muncul? Ya tadi sebenarnya kalau saat Haisam boleh sedikit kritik ya, makna, etika, bertanggung jawab juga sebenarnya di Barat juga ada, di luar Islam juga ada juga gitu ya, ada juga. Nah ini kan juga adalah satu bagian dari bagaimana reaktualisasi atau aktualisasi aja lah ya, aktualisasi ajaran Islam gitu ya, aktualisasi ajaran Islam. Paling simpel begini, ketika di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa Isra dan Mi'raj ya sudah diimani saja. Ya, Isra Mi'raj itu iman yakin gitu ya. Pokoknya iman yakin cukup gitu ya. Tapi dalam konteks sekarang dengan sains itu ya bisa dibuktikan. Ya walaupun mungkin yang Mi'rajnya itu belum lah ya, tapi kalau Isra-nya itu sudah gitu ya, sudah bisa dibuktikan. Kemudian juga beberapa sains atau beberapa kejadian yang ada di zaman Nabi misalnya yang kemudian bisa diterima secara rasional. Ya, jadi ini sebenarnya kita tuh berada di tengah perang, perang peradaban, perang pemikiran, ya dari rasionalitas, rasionalisme, materialisme, pragmatisme. Nah, Islam itu oleh para cendekiawannya itu dicoba dalam arti itu
diaktualisasikan. Gimana nih agar Islam itu bukan hanya ritual, ya, bukan hanya istilahnya itu sesuatu yang sifatnya itu statis, ya, statis, tapi dia dinamis. Banyak ngomong kan, gitu ya. Silakan yang mau jawab dulu, kenapa istilah Islamisasi sains itu muncul? Jadi biar tahu dulu nih, ya. Ya, Silakan, Ustaz Asep, mangga. ya, terima Baru Ustaz kasih Rangga ya, kita urutkan, eh, boleh. Pak Dokter dan teman-teman yang berbahagia. Alasan mungkin ini berkaitan dengan Islamisasi sains ya. Mm-mm. Akhir-akhir ini ataupun melihat dari segi sejarah lah, dulunya ada abad kejayaan abad kejayaan Islam lah katakanlah. Di Mm-mm. awal-awal abad ke-19 itu ada istilah kemunduran pengetahuan agama Islam sehingga ada dominasi Barat. Itu alasan pertama mungkin karena akhir-akhir ini mungkin udah diawali sejak abad ke-17 dan puncaknya yang paling pasti itu abad 19, abad 20 dan juga 21 yang sekarang. Ya, nampak yang mendominasi ilmu pengetahuan itu adalah Barat. Sehingga Islam itu nampaknya ada keterbelakangan. Nah, salah satu mungkin alasan adanya Islamic Science itu adalah yang pertama itu adanya dominasi Barat. Yang kedua, mungkin sekarang lebih tren ada istilah sekuler ataupun sekularisasi, pemisahan-pemisahan antara kehidupan-kehidupan baik itu yang sifatnya duniawi ataupun yang sifatnya ukhrawi. Sehingga kalau seandainya konsep yang ditawarkan dengan adanya Islamisasi, yaitu akhir daripada konsep ini adalah integrasi. Jadi tidak ada kehidupan yang sia-sia. Dalam artian tidak dipisahkan gitu kan, tidak ada pemisahan baik itu dalam ilmu ataupun dalam segi kehidupan. Dan pemisahan dari segi ilmu ya hari ini banyak yang dalam artian sekuler itu ini ilmu umum, ini ilmu agama gitu kan. Nah, sehingga yang belajar umum tidak ataupun kehilangan nilai-nilai agama. Yang belajar agama mungkin berfokusnya hanya sebatas pengetahuan ataupun yang sifatnya keyakinan. Nah, sehingga dengan adanya Islamisasi ini, sekularisasi itu bisa dibantahkan ataupun bisa diatasi dengan adanya integrasi itu. Jadi tidak ada dualisme ataupun sekularisme ilmu pengetahuan. Mungkin itu alasan sehingga ada konsep untuk memasukkan nilai-nilai atau pandangan hidup dan juga prinsip-prinsip Islam dalam ilmu pengetahuan. Mau itu pengetahuan umum, ada nilai Islamnya. Mau pengetahuan Islam, juga ada segi validitas, ada juga segi empiris dan lain sebagainya layaknya pemikiran ataupun ilmu pengetahuan yang di Barat. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wih, mantap ini Bang Ustaz Asep nih. Nilainya harus 9 ini minimal ya. Nanti diinget-inget nih Ustaz Lutfi nih. Kalau saya lupa nih ininya itu ya. Sudah 90 sih udah cukup bagus gitu ya. Jadi ringkasnya adalah Islamisasi sains itu muncul di tengah ilmu pengetahuan yang terpisah dari agama atau value Islam. Ya, sehingga tadi munculnya sekulerisme, ya, kemudian juga pemisahan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum yang kita hampir sebagian besar ini merasakan dari sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai hari ini ya di berbagai perguruan tinggi ketika kita bicara tentang
pertanian, biologi, fisika, kimia gitu ya. Ya udah itu aja gitu ya. Nah, tadi kalau saya terangkan menyatakan ada ya beberapa tahapan gitu ya. Tahapan itu juga masih dalam pengembangan gitu ya, yang perlu kita memerlukan. Jadi modelnya itu seperti apa sebenarnya? Ya, tapi kita ke Seterangga dulu nih. Jadi tadi kayaknya udah cukup pertanyaannya. Jadi kenapa muncul Islamisasi? Sekarang pertanyaan berikutnya yang boleh tadi nanti boleh menjawabnya lebih adalah terkait tadi dengan pertanyaan besar kenapa kemudian Islamisasi itu penting dan juga model yang ditawarkan itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Apakah tadi Ustaz Haisam menyebutnya dengan digitalisasi versi Islam gitu ya. Saya sempat ikut international conference jadi digital Islam. Apa sih digital Islam itu kayak gimana sih? Silakan Seterangga. Baik, menyambung dari yang sebelumnya, Pak Dokter. Mohon maaf sebelumnya. Konsep Islam terhadap sudut pandang keilmuan tetap dilihat dari nasnya dahulu. Ya, ini ketika ilmu pengetahuan itu dijaga, insya Allah Islam juga terjaga. Karena di dalam Al-Quran kan kita sudah mendengar bersama-sama yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Konsep sudut pandang ilmu pengetahuan bahwa seluruh ilmu pengetahuan itu awalnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini setelah sesuai yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Asep Manhaj bahwa ada kemunduran dari pihak Islam setelah runtuhnya khilafah tahun 1926 itu. Nah, sampai saat ini tercerai-berai. Maka dari itu tidak ada terfokus ataupun terpusat tentang sudut pandang keislaman di dunia secara universal. Bahkan untuk penelitian yang Mi'rajnya Nabi ini menyambung dengan Mi'rajnya Nabi tadi ke Sidratul Muntaha, bukan dari pihak kita yang meneliti, ya mereka entah itu NASA, entah itu dari Soviet ataupun Rusia saat ini. Nah, jadi para ilmu pengetahuan, para saintis tentang ya istilahnya yang sekarang meneliti tentang alam semesta, kalau misalkan tanpa dibarengi dengan konsep Islam, itu akan lepas, akan tidak ada batasan gitu pemikirannya. Tapi dalam konsep model Islam ya nah, fungsinya Islamisasi materi karena ada batasan-batasan tersendiri melalui apa yang sudah disampaikan Pak Dokter tadi, mengutip tadi. Jadi tetap nasnya itu yang diutamakan, Al-Quran ya nih. Nah, karena dari semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini sudah tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti itu Pak Dokter. Misal, tanpa batasan itu sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama-sama, Stephen Hawking itu yang konsepnya Big Bang. Kalau tanpa dibatasi dengan konsep Islam, ya, maka akan hilang ruh ilahiyahnya di dalam umat manusia lah istilahnya, khususnya di negara Indonesia. Kalau tanpa dibatasi dengan konsep Islam, maka iman itu akan hilang dengan sendirinya. Terpikir Big Bang terciptanya alam semesta tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan sangat kontradiktif gitu, sangat teorinya Stephen Hawking tuh. Teori Big Bang-nya itu sendiri. Sedangkan dalam Islam kan tidak seperti itu. Kalau melihat atau menganalisa lebih dalam lagi. Makanya alasan pentingnya Islamisasi materi untuk membatasi apa yang kita imani, ya itulah dijalankan berikut dengan konsep analisanya lebih detail lagi.
Makanya ada korelasi makna-makna yang tersembunyi di dalam Al-Quran yang sampai saat ini mungkin sedang dipelajari oleh kita. Entah itu tentang cahaya kan. Sebelumnya bohlam lampu itu sudah ada di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Yang menemukan bahkan pada saat itu bukan dari kalangan kita gitu. Ada Thomas Alva Edison dan lain sebagainya. Makanya konsep itu yang perlu dikejar gitu, kembali ke Al-Quran itu sendiri, Pak Dokter. Nah, seperti itu. Cara garis besarnya. Nah, kelanjutannya mungkin yang saat ini berhubung dengan kita, kami dari mahasiswa S2 untuk pendidikan agama Islam ini harus ada batasan juga. Jadi ke anak-anak khususnya anak-anak yang sedang belajar di kelas dari SMA, SMP dan SD dan TK sampai PAUD itu ada konsepnya. Konsep lah dengan integrasi ilmu barat dan atau ilmu sains dengan Islam itu sendiri, Pak Dokter. Seperti itu penjelasannya. Oke, kita Intinya mau nanya ke kembali Ustaz ke Rangga Al-Quran, nih. Dokter. Ya, betul. Tapi Ustaz Rangga udah luar biasa lah. Tanya sama dengan Ustaz Asep lah ya. Nanti tinggal kita lihat di ini ya. Ustaz Baik, Rangga Pak. menarik nih. Atau yang lain juga boleh komentar juga. Tadi yang saya catat di situ. Ya fa'illahulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada dua pertanyaan. Tentu saja ya mungkin orang setuju nggak apa-apa sih. Apakah ini interpretasi rasional, apakah tafsir ilmi atau apa? Ya bebas saja. Ini kan mimbar bebas ya. Jadi kaitannya dengan tadi sebenarnya kaitan dengan batasan agak sedikit dikritik sama saya juga tentang dibatasi oleh Islam. Tadi Stephen Hawking sebenarnya dia sebenarnya tidak perlu ada batasan selama kan teori di situ juga saya sebutkan dalam epistemologi Islam sumber dari ilmu pengetahuan dalam Islam kan saya sebut bukan hanya teks ayat, bukan hanya teks wahyu. Ingat ya, kemarin saya bilang itu bahwa ilmu pengetahuan itu bukan hanya yang ada di teks wahyu, karena teks wahyu itu dalam tanda petik yang sampai salah dengar ini ya, teks wahyu memang terbatas, memang segitu gitu ya. Ya mungkin bicara tentang Big Bang itu tidak secara eksplisit gitu kan, ya, atau mungkin malah tidak berbicara sama sekali pada bidang-bidang tertentu. Tapi itu apakah tidak Islami? Ya enggak juga, tidak juga gitu ya. Jadi pertanyaan ke Satrangga dengan yang lain boleh jawab juga Safatul Razi. Jadi coba Baik. ada interpretasi atau tafsiran kritis atau mungkin pengembangan lebih tepatnya sih makna dari itu ada kata-kata pemilik ilmu apa sih? Satu. Yang kedua adalah derajat ya. Jadi derajat apa sih sebenarnya yang dimaksud di situ? Apakah derajat di surga gitu ya? Jadi mungkin coba melampaui atau mungkin agak sedikit keluar dari tafsir klasik lah ya. Tafsir klasik. Jadi makna pemilik ilmu itu siapa gitu ya? Mungkin kalau ilmu klasik ya ilmu agama gitu ya. Kemudian diangkat beberapa derajat itu maksudnya itu seperti apa? Nah, silakan coba nih. Dua dulu itu baru nanti ke batasan. Kalau saya tidak setuju dengan istilah Islam itu membatasi dalam konteks sains ya. Sains ingat ya. Sains gitu. Nah, gimana Ustaz Rangga? Coba. Konsep Allah meninggikan derajat itu yang memiliki ilmu. Itulah dasar pada saat zaman khilafah Bani Abbasiyah, kurun waktu Harun al-Rasyid sebelum dan sesudahnya. Kenapa yang menjadi rujukan itu? Maka seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini istilahnya dimasukkan. Entah itu dari filsafat, sains, robotik, kedokteran, kosmik dan lain sebagainya itu dimasukkan. Mengambil dari ketika ilmu pengetahuan dipegang oleh umat Islam, khususnya oleh umat Islam dalam wadah khilafah di Bani Abbasiyah pada saat itu, maka pada saat itulah Allah angkat derajat umat Islam secara keseluruhan menjadi peradaban yang paling maju pada saat itu. Dengan adanya mengangkat derajat dalam konteks di sini kan dia sebenarnya tekstualnya itu kan sebenarnya ahlul ilmi. Ya, ahlul ilmi. Boleh nanti dijawab ahlul ilmi itu apa?
siapa ya. Tapi kalau tadi dimaknai ahlul ilmi kemudian berkembang menjadi bahwa yang diangkat derajatnya itu adalah seluruh umat Islam, saya rasa mungkin kurang tepat ya. Karena kan memang ahlul ilmi sih. Kan ya waladina amanu waladina utul ilma kan utul ilma saja di situ yang diangkat kan bukan masyarakat secara umum dalam teks ini. Yang saya maksud tadi adalah seperti apa sih diangkatnya, ya diangkatnya bukan dalam konteks diangkat lebih mulia, iya pasti gitu ya, tapi dalam konteks yang lebih operasional atau mungkin yang satu aja seterangga ahlul Ya. ilmi di situ tuh apa sih utul ilma itu ilmu apa sih? Em, yang sesuai dari tafsir itu ilmu Allah, Pak Dokter. Jadi semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di dunia, ilmu apapun itu, entah itu ilmu syariah atau ilmu sains, ilmu umum, Aha. itu kan berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Hmm. pada awalnya penggagas-penggagas awalnya mungkin dari Yunani tentang filsafat, tapi hakikatnya itu dari Allah, Pak Dokter. Jadi ketika kita masuk siapapun di situ, misalkan Syekh Fathur Raji ataupun Syekh Asep, Ustadz Asep Manhad, itu menjadi penuntut ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Apabila yang menuntut itu secara kolektif, maka yang kolektif itu diangkat derajat oleh Allah. Seperti itu, Pak Dokter. Diangkat Gambaran seperti itu. derajatnya yang lebih operasional dan yang lebih kontekstual dalam di Indonesia ini apa kira-kira nih? Jadi utul ilma itu dalam konteks keindonesiaan gitu ya. Kira-kira apa nih yang lebih operasional gitu, yang simple gitu. Apa nih kira-kira nih? Tadi saya juga boleh dong istilahnya itu Hmm. kritis sedikit gitu ya. Walaupun ya nanti itu biasanya di kalangan tertentu ya. Saya selalu mengatakan bahwa oke, zaman peradaban Harun ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun, Al-Mutawakkil itu memang dari sisi sains itu maju. But in other perspective ya dari sisi belief itu mengalami kebobrokan yang sangat luar biasa, bahkan mengalami ya atau bahkan memakan korban ratusan utul ilma ya ratusan ulama. Jadi sebenarnya kok kita juga perlu ya lebih objektif. Bisa nggak sih kita bangga dengan itu? Bangga ketika fitnah itu menyebar, kemudian umat Islam itu ulama-ulama itu banyak dibunuh gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dibandingkan itu sebenarnya itu. Atau apakah itu adalah korban sains, korban ilmu pengetahuan gitu ya? Nah, itu menarik gitu. Tapi tadi eh, jawabannya sebenarnya itu ya kalau utul ilmu itu ya harus gajinya gede lah gitu ya. 3 kali lipat katanya di tuntutan itu Guru gitu. Betul, 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 Jadi betul guru Pak dan Dokter. dosen itu gajinya itu ya harus jangan lebih tinggi dari inilah gitu ya, buruh gitu ya. di atas Ya kan kalau UMR itu guru. satu Rozi dulu nih mau komentar nih. Silakan Satu Rozi. Tadi ada beberapa hal ya model Islamisasi sama batasan sama interpretasinya silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Sekedar menambahkan Mhm. dari tadi Syekh Rangga ya tentang Mhm. surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa kalau menurut saya jadi pemilik ilmu yang diangkat derajatnya itu yang pertama adalah orang-orang yang beriman tentunya ya, yaitu ilmu tanpa iman bisa berbahaya, sedangkan iman tanpa ilmu membuat seseorang mudah tersesat. Intinya gitu. Wih, luar biasa. Yang Itu perkataan kedua siapa adalah tuh aslinya? Perkataan siapa tuh? perkataan dari AI ini. Itu Albert Einstein kalau nggak salah itu. Tapi nanti boleh Iya, dicari. Tabayun dulu ya. Oke, tabian lanjut. dulu. Mm-mm, Terus mm-mm. orang yang mengamalkan ilmunya, yaitu ilmu yang diangkat derajatnya adalah ilmu yang melahirkan rasa takut ya atau khoyah kepada Allah dan membawa manfaat Wakiah kali ya. bagi Mm-mm. sesama. Terus apa ilmu yang dimaksud di sini? Menurut Imam Al-Ghazali di sini adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yaitu ilmu agama. Ilmu Terus, agama yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap individu muslim. Contohnya ya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih dasar, tata cara sholat, mhm, puasa, dan ilmu akhlak. Ilmu ini menjaga keselamatan spiritual manusia. Yang kedua oke. adalah ilmu fardu kifayah atau ilmu pengetahuan umum. Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebagian kelompok masyarakat
untuk kemaslahatan hidup bersama, yaitu contohnya kedokteran, matematika, astronomi, teknologi, dan ekonomi. Ilmu ini membangun peradaban dunia. Begitu kira-kira untuk tambahan tadi dari Ustadz Rangga. Oke, ya jadi ilmunya tadi ya kalau pendapat Al-Ghazali itu ya lebih luas ya. Jadi Luas. lebih melihat dari sisi kewajiban karena belum mungkin melihatnya dari sisi fikihnya sih ya. Oh ini ilmu fardu ain, ini ilmu fardu kifayah gitu ya. Fardu kifayah gitu ya. Nanti ada juga yang sama seperti ini apa namanya sholat jenazah ya, sholat jenazah gitu kan ya. Kalau umpamanya nggak ada yang melakukan ya berarti berdosa semuanya gitu kan ya. Iya, Iya kan, sama kan betul kalau jenazah betul. nggak ada yang menyolatkan ya dosa semuanya gitu ya. Nah, tapi tadi menarik memang kaitannya dengan model dari Islamisasi sains tadi sebabnya sudah. Kemudian modelnya ini kadang saat ini langsung masuk ke pertanyaan Satrangga tadi yang pertama. Mudah-mudahan masih ingat nih ya. Nah, jadi sampai di mana sih sebenarnya sekarang ini ya agak sedikit ya tadi antara pesimis dengan optimis gitu ya bahwa hingga hari ini model untuk Islamisasi sains itu masih terus dikembangkan. Ya, kenapa? Karena akar dari sekulerisme yang begitu kuat ya sampai hari ini yang kemudian memisahkan ya antara ilmu agama dengan ya ilmu umum. Ya, beberapa perguruan tinggi, universitas negeri, Islam negeri ya, baik itu STAIN, YIN ataupun UIN terutama, UIN itu mereka mencoba untuk mengintegrasikan, tapi kemudian hasilnya masih belum optimal. Paling mudah adalah misalnya di sini mungkin ada yang tahu tentang ilmu akuntansi. Nah, saya ada bukunya tuh tentang Fak Tubuh gitu ya, judul bukunya tentang ilmu akuntansi. Dari saya berbicara, saya komunikasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia, mereka mengatakan bahwasanya belum ada perkembangan untuk akuntansi syariah gitu ya. Ya masih ayatisasi. Itu yang pertama tuh. Jadi seperti apa konsepnya itu belum ditemukan gitu ya. Hanya ya tadi ayatnya ini, hadisnya ini itu pun secara global. Itu yang pertama. Kemudian 3 bulan yang lalu saya juga ketemu dengan satu profesor di psikologi ya, psikologi ya saya sebut dari UIN Jakarta ya. Beliau juga berkomentar, saya bertanya tentang seperti apa sih sebenarnya psikologi Islam gitu ya. Mereka mengatakan belum ditemukan sampai hari ini untuk psikologi Islami secara baku ya. Yang masih ada adalah serpihan-serpihan teori-teori tentang psikologi yang didasarkan kepada ayat-ayat Islam. Termasuk juga sebenarnya ya yang paling maju sains itu ya mungkin kita sebut ekonomi, bisnis dan keuangan. Bukan karena saya mungkin backgroundnya itu bukan, tapi yang dianggap saat ini di Indonesia itu cukup berkembang yaitu walaupun juga masih belum menyentuh ilmu ekonomi yang murninya. Ya, ketika kita bicara tentang kemarin misalnya Ustaz Rozi ya, Ustaz Haisam ya, Ibu Evi juga, boleh nggak kurban pakai APBN? Ustaz Rozi boleh nggak kurban pakai APBN? Boleh nggak nih? Seterangga boleh nggak nih kurban pakai APBN? Kalau Gimana Bu Evi Ustadz kalau Rangga? gitu ya. Jadi kok seperti apa? Ya, gitu. Kalau mau komentar boleh. Saya juga pengen lebih ngobrol, jangan satu arah saya Boleh-boleh terus gitu. aja Saya Pak banyak ngomong Dokter. karena biar ini. Satu arah boleh nggak sih? Kurban Ya pakai APBN? boleh-boleh aja asal dibagiin ke masyarakat lagi. Ya dibagi lah ke masyarakat. Masa kurban mau dikorupsi juga sih? Tapi bukan mengatasnamakan pribadi seseorang, bahkan presiden sebetulnya. Nah, Negara pada kan ya seseorang itu presidennya. Seseorang itu dia bisa dipisahkan entitasnya dari jabatannya atau tidak kira-kira? Seharusnya sih bisa, Pak Bisa, Dokter. bisa. Seharusnya bisa. Bisa. Karena kalau dilihat dari dinamika saat ini, ketika kunjungan ke luar negeri, menurut klaimnya mereka bahwa kunjungan ke luar negeri dana pribadi, sedangkan untuk korban dananya dana APBN gitu, Pak Dokter. Kebalikannya gitu.
Iya. Masya Allah ya, seperti itulah Ya, dinamika Indonesia. ya. APBN tuh punya siapa sih? Punya Punya kita, Pak negara, Dokter. punya Punya masyarakat. kita, punya Bukan, kita. bukan punya presiden ya? Presiden Bukan. berhak kan? Kita berhak di situ. Eh, Masya Oke, Allah. itu satu contoh tadi yang ilmu ekonomi ya. Kemudian, ada yang mau komentar lagi, Ustaz Islam silakan. Gimana? Nanti zakat juga kan ya. Sekarang juga haji dan sebagainya gitu kan banyak. Silakan saya mau komentar. Oh iya. Untuk komentar mungkin yang tadi dulu ya Pak Dokter ya. Kalau Boleh. menurut saya tentang dua ayat tadi sangat menarik sebenarnya. Yang yarfa'illahu ladzina amanu minkum ya. Allah itu akan meninggikan satu orang-orang yang beriman. Jadi di situ ada Mhm, kalimat mubham yang disifati ya mhm, amanu dengan jumlah. Jadi untuk eh, alladzina amanu itu hanya untuk konteksnya adalah orang-orang Islam. Tapi walladzina utul ilma orang-orang yang memiliki ilmu ini konteksnya lebih luas. Ya. Bukan hanya tentang orang Islam, tapi juga non-Islam. Kenapa? Karena dari sisi lafadz atau harfiah itu meng- eh, di kalimat mubham alladzina itu hanya ditaksis dengan utul ilma yang memiliki ilmu. Jadi untuk yang kedua itu pada dasarnya ini ada kaitannya dengan derajat. Kalau utul ilma itu kan berarti segala ilmu pengetahuan, baik itu yang bersumber dari Quran atau hadis, atau melalui fakta empiris dan apa namanya teori ya rasio seperti yang di apa namanya diikuti oleh Barat. Jadi mereka-mereka yang memiliki ilmu pengetahuan itu ya mencakup semua ilmu pengetahuan, baik yang konsepnya itu dari fakta empiris ya untuk apa namanya rasional yang diikuti oleh Barat atau bersumber dari akal dari wahyu ya itu semuanya adalah mhm. ilmu seperti dosen, guru dan semuanya. Kemudian Allah akan meninggikan darajat. Apa darajat yang dimaksud? Eh, darajat itu kan kalau dipraktekkan dalam ayat yang kedua, Ya, kenapa nih? Untuk sinyalnya. Ya, ada suaranya? adalah Mau komentar? darajat di dunia. Pada dasarnya darajat di dunia itu ya seperti seorang guru itu mudah dalam menyelesaikan orang yang berilmu itu mudah dalam menyelesaikan segala problematik. Itu sebuah keunggulan dibandingkan orang yang bodoh, misal. Kayak dokter meskipun non-muslim dia dapat menyembuhkan dengan teori-teori kedokterannya. Ekonomi akan menyelesaikan permasalahan ekonomi, semisal kemiskinan dalam kehidupannya. Itu termasuk darajat di dunia yang diberikan kepada orang-orang berilmu ya secara umum. Mhm. Terus kemudian tadi sedikit mengomentari tentang yang terakhir tentang zakat ya, tentang zakat apa namanya itu? Kurban kali. Zakat korban Beban ya. dan APB. Iya, korban APBN itu baru munculnya sekarang ya. Heeh. Udah dari banyak pada dasarnya kalau korban kalau dalam difahami ya difahami dalam konsep Islam itu sebenarnya tidak muncul korban APBN itu karena memang di dalam Islam itu kan korban itu dibatasi pemiliknya harus jelas siapa yang mengeluarkan harta itu punya siapa dibatasi disesuaikan dengan bentuknya kalau kambing berapa orang terus itu berapa orang tapi kalau difahami bahwa korban itu adalah sebuah apa namanya sebuah budaya yang lebih luas, pengertian yang lebih luas seperti untuk berbagi ya. Terus kemudian makanya dalam konsep Islam sering pernah saya mendengar apa melihat ya ibarat yang menyatakan kalau tidak punya kambing ataupun sapi ataupun onta untuk dikorbankan maka boleh saja untuk mengorbankan menggunakan Ayam, ayam, ya itu kan ayam telur. atau bebek. Itu bukan tujuannya adalah menyetarakan persis statusnya sebagai kurban, tidak. Tapi ada hal lain yang diambil ya seperti Nailul Barokah, bagaimana orang-orang di sekitarnya mendapatkan keberkahan dan seterusnya. Jadi kalau semisal Prabowo semisal korban menggunakan APBN, ya saya kira harus lebih banyak korbannya.
harus lebih banyak dan bila perlu setiap tahun begitu. Tapi Iya, tidak kurban diartikan tiap tahun sebagai sih. Nggak iya mungkin setahun 2 kali ya. tiap tahun atau 2 kali lah. Ya paling tidak diartikan kita diartikan dengan korban yang lebih luas dari sisi maknanya. Karena baik korban yang real secara fikih ataupun yang sedikit lebih luas itu pada konsepnya sama. Itu adalah berbagi kepada orang-orang yang di sekitar seperti fakir miskin ya biar semuanya mendapatkan keberkahan. Mungkin itu yang di Oke, pendapat. terima kasih Ustadz Muhammad Hesam Afin ya. Ya nggak apa-apa, itu sudah sangat bagus sekali gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa catatan tadi memang biasanya kalau ini ada beberapa teman yang dari Fakultas Syariah atau Ilmu Hukum, biasanya pasti akan protes gitu ya. Ya nggak Ya, bisa lah beda, kurban itu ada rukun dengan syaratnya gitu ya. betul, betul. Itu yang pertama tuh ya. Jadi ya mungkin tadi namanya yang ya semisal lah gitu ya. Gitu. Tapi yang paling penting tadi tentang konsep kalau Yusuf Qaradawi itu menyebut dengan istilah syahsiyah iktibariyah, terutama nanti ketika bicara tentang zakat sebenarnya. Tapi dalam konteks yang luas, syahsiyah iktibariyah itu kan sesuatu yang dianggap sebagai manusia. Ya, dianggap sebagai manusia yang dia itu wajib untuk zakat dan juga wajib untuk kurban. Ya, untuk sampel zakat adalah jadi zakat itu bukan hanya dari orang gitu ya, tetapi dari lembaga, kampus, lembaga-lembaga institusi itu pun bisa sama juga nanti dengan mirip dengan apa doribah ya pajak juga gitu ya. Jadi muncullah itu sebenarnya tadi itu pemikiran-pemikiran baru terkait dengan syahsiah itibariyah. Jadi syahsiah itu bukan hanya orang tetapi lembaga institusi yang dianggap disamakan dengan istilahnya itu orang itu sehingga dia itu harus bayar zakat, dia harus bayar pajak, dia itu boleh berkurban. Jadi kurbannya itu adalah ya dari lembaga, misalnya apa nih? Contoh lah, Staisi Rajul Falan nih kurban gitu ya. Jadi kurbannya itu ya kalau fikih klasik pasti akan mengatakan ya berarti mungkin keluarga besar gitu ya. Kalau Indonesia berarti yang kurban itu tadi adalah rakyat Indonesia yang berkurban gitu ya. Yang berkurban itu adalah rakyat Indonesia itu fikih klasik lah ya. Tapi fikih kontemporer mengatakan enggak, memang ini Indonesianya ya. Ya perkara pahala tadi ya memang istilahnya itu ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kalau saya mengatakan yang paling utama dari kurban itu tadi adalah berbaginya. Ya mungkin tadi kalau orang syariah akan mengatakan lagi bukan, justru korroba yukorribu kurbanan yang paling inti itu adalah korobanya itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun nanti kalau dari sisi filantropi ya pembagian dagingnya itulah tujuan juga salah satu tujuan dari kurban. Nah, jadi ngomongin kurban ya, mudah-mudahan dagingnya masih ada nih di kulkas gitu ya. Baik, itu sebenarnya kaitan ini. Jadi kita harus memahami istilahnya itu pemikiran-pemikiran kontemporer, kemajuan-kemajuan dari pemikiran yang kadang awalnya itu memang dianggap nyeleneh gitu ya. Termasuk tadi sebenarnya kalau saya boleh katakan tadi misalnya tadi tentang apa yarfailahul ladina amanu tadi ya. Nanti orang yang agak sedikit bebas mengatakan berarti oh ya saya mau nanya ke Dr. Haisam, wow atof di situ maknanya itu apakah sederajat sama atau berbeda karena tadi seolah-olah tuh beriman ya beriman kemudian wow atofnya itu nggak ada kaitan dengan berilmu sehingga kalau orang Mungkin yang klasik tuh akan mengatakan ya orang yang beriman dan berilmu orang yang berilmu tanpa iman nggak bisa. Nah tapi kan mungkin tadi atofnya pemikirannya itu lebih itu luas. Pak Dot. Mungkin kalau atofnya itu lebih ke atof umum ya ke lafadz yang lebih khos mungkin Pak Dokter. Mhm, Jadi kalau yang alladzina amanu itu ya khos hanya orang-orang mhm, beriman. Tapi kalau walladzina utul ilma itu lebih umum. Jadi pengatofannya ya mhm, sebenarnya eh, dari sisi keimanan itu sendiri itu ada poinnya untuk mhm, bisa derajatnya tinggi di akhirat. Nafsul imannya itu. Jadi antara iman dan ilmu itu kan di apa namanya digambarkan berbeda, dipisahkan itu karena memang mhm, iman itu poinnya sangat tinggi di situ. Makanya kenapa mhm, iman dulu baru kemudian ilmu. Nah, jadi ilmu itu stratanya mungkin di bawahnya iman dalam konteks itu. mhm. Tapi kalau dari sisi apa namanya? Dari sisi subjeknya yang itu yang mungkin masuknya ke ya diatofkan kepada kos mungkin. Jadi Hmm, orang-orang beriman itu dari sisi keimanannya akan ditinggikan oleh Allah. Dan ataupun betul. orang-orang yang umum ya, tapi dari sisi utul ilmanya itu juga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Mungkin gitu pendapatnya dokter.
Artinya berarti orang-orang non-Muslim yang mereka itu ilmuwan, contoh, ya contoh gitu ya, contoh artinya itu ya kayak tadi banyak lah ya, itu berarti mereka akan ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, atau harus ada syarat imannya? Ditinggikan di dunia dan di akhirat itu yang mukmin. Jadi di Oh, yang dunia mukmin orang mukmin juga saja. begitu ya. Di akhirat juga pasti kita meyakini oh ya dari Hmm. firman-firman Allah bahwa di akhirat itu hanya ada darus sawab, ada darul iqab. Dan darus sawab Hmm. itu hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin. Begitu Pak Hmm. Dokter mungkin ya. Jadi kalau orang mukmin Oke. juga di dunia juga mendapatkan derajat ya paling tidak yang bisa diserap itu semisal orang berilmu itu memiliki kemampuan untuk eh, menyelesaikan problematika manusia seperti kesehatan Hmm. dan yang lain semacamnya. Seperti bagaimana seorang guru itu bisa mengajar, seorang guru itu bisa mengajar murid-muridnya. Jadi pandangan sebuah apa sekolah bagi murid-muridnya itu seorang guru itu sangat terhormat, ya, respect. Itu juga termasuk derajat. Oke, terima kasih ya. Jadi kita semuanya sedang diskusi tentang yarfa'illahil amanu minkum walladzina utul ilma darajat dalam konteks memang pertama adalah tafsir ya klasik gitu ya. Artinya tafsir pemahaman yang dipahami oleh ulama-ulama terdahulu sampai ulama-ulama Islam saat ini. Tapi kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pemahamannya lebih luas lagi bukan hanya kalau tafsir klasik tadi itu adalah ilmu agama. Jadi kalau ditanya tadi ilmu di situ ya sebagai ulama masa makanya ilmu agama kecuali yang setelah masa ya Al-Ghazali dan seterusnya baru oh enggak tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu sains yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian tadi di situ syaratnya tadi ada beriman, kemudian juga ya memiliki ilmu pengetahuan karena konteksnya tadi juga sebenarnya sebelumnya kan konteksnya adalah tentang majelis ilmu. Walaupun definisi majelis juga bukan hanya majelis taklim gitu ya, ada majelis zikir, ada majelis fikir, ada majelis apalagi tuh majelis tausiah dan sebagainya. Saya punya majelis penulis juga gitu ya. Nah, jadi itu akan semakin berkembang dan memang kesannya masih konseptual, tapi ini akan terus berkembang. Nggak tahu kita akan sampai di mana ketika bicara tentang ilmu pengetahuan. Apakah ya mungkin dalam tanda petik dari sisi ya untuk perbandingan kiblat ilmu pengetahuan lah ya, selain dari kita sebut misalnya Barat ya mungkin di Iran gitu ya, mungkin ada negara-negara Muslim yang lain yang memang mengembangkan dari berbagai sains dengan tradisinya masing-masing gitu ya. Termasuk Indonesia nih, dia kelebihannya itu apa? Mungkin dari sisi wisdomnya, katanya itu kebijaksanaannya gitu ya. Nah, mungkin seperti apa gitu ya. Termasuk juga kalau dari sisi pendidikan sebenarnya biasanya itu dia akan lebih praktis ya, lebih praktis dari sisi istilahnya itu uh, keperluan untuk masing-masing spesialisasi dari keilmuannya. Misalnya pondok pesantren nggak salah, pondok pesantren salafiyah ya udah fokus agama aja. Memang itu dari agama sendiri ada yang fokus ke tahfidz, ada yang fokus ke ilmu Al-Quran, ada yang fokus ke ulumul hadis, ada yang fokus lagi nanti mungkin ke apa namanya ya tajwidnya atau mungkin bahasa Arabnya macam-macam gitu ya. Nah nanti sebenarnya kita akan melihat lebih luas lagi ya kita meleverage dari pengetahuan lebih luas lagi. Jadi sebenarnya apa sih ya sistematika bagaimana pembelajaran ya agama Islam itu dari awal sampai akhir. Misalnya fardu ain itu diajarkan kapan sih? Nah, itulah kemudian masuk ke prodi kita yaitu pendidikan agama Islam ya. Dan itulah yang dikembangkan di prodi ini sebenarnya itu ya. Prodi ini. Jadi ketika tadi saya ada ujian proposal seminar, seminar tesis ya, dia pengen meneliti tentang pengaruh program MBG ya dan makanan bergizi ya terhadap konsentrasi siswa gitu ya bagus sih gitu ya tapi PAI-nya itu nggak kelihatan ini PAI-nya di mana padahal syarat wajib untuk tesis itu adalah sesuai program studi ya kalau ngomongin MBK ngomongin makanan bergizi ya ya agak-agak jauh gitu ya walaupun itu ilmu ya silakan aja cuman di perkuliahan ini memang ada batasan prodi ya batasan prodi. Jadi teman-teman nggak bisa istilahnya itu tesisnya tentang syariah, tesisnya tentang psikologi umum, tesisnya tentang manajemen pendidikan pun sebenarnya juga nggak boleh gitu, harusnya gitu karena kita bukan manajemen pendidikan, kita adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Tapi insya Allah kalau di Stai Sirajul Falah ini